Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Arifin SPD beserta PPG dalam jabatan Angkatan 3 LP3 Universitas Sekolah pada hari ini 18 Oktober 2021 saya siap melaksanakan uji kinerja dengan materi interaksi desa dan kota. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswi sekalian? Baik. Nah, baik, karena kita masih masa-masa pandemi, mudah-mudahan protokol kesehatan seperti jaga jarak, cuci tangan dan mencuci tangan dan pakai masker itu tetap kita terapkan ya. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita dengan semangat, senang, dan bergembira. Artinya tidak ada kendala apapun. Ya. Ada semua hari ini? Oke. Sebelum kita lanjutkan pelajarannya, kita akan berdoa dulu ya sesuai dengan siapa yang mau memimpin doa. Silakan. Oke. Diana Sidana. Hadir, Pak. Ya. Fitriani. Hadir, Pak. Dika Nurjana. Hadir, Pak. Irmayani. Hadir, Pak. Irmayani hadir. Kairatul Lisa. Hadir, Pak. Mauliza Jannah. Hadir, Pak. Ya. Mauliza Yusfa. Hadir, Pak. Ya. Munira. Hadir, Pak. Nailis Mauliza. Hadir, Pak. Nailis Salika. Hadir, Pak. Ya. Risma Liza. Hadir, Pak. Rista Mauliza. Hadir, Pak. Oke. Dan apa? Hadir semua ya. Ya, Pak. Baik. Hari ini materi kita tentang interaksi desa dan kota. Nah, interaksi desa dan kota. Nah, sebelum lebih jauh saya akan menjelaskan tentang pengertian interaksi desa dan kota. Siswi-siswi sekalian mungkin sudah merasakan kejadian-kejadian baik di desa ataupun di kota. Itu cukup banyak ya kejadian yang bisa kita ambil pelajaran, bisa kita petik ilmunya ya. Artinya desa dan kota ini tentu berbeda ya. Bagaimana bentuk wajah desa itu seperti apa? Nah, kota seperti apa? Nah, boleh ditulis ya. Ini sudah saya sediakan desa dan kota. Terserah pengertiannya, perbedaan desa dan kota apa, kemudian bentuk wajah desa itu seperti apa, jalan seperti apa, orangnya seperti apa, boleh dituliskan di situ ya. Boleh dituliskan, terserah apa saja untuk kita lebih memahami ketika saya jelaskan ke depannya. Nah, siapa yang bisa
menjelaskan pengertian desa atau kota terserah apa saja, tuliskan di situ. Ya, siapa dulu? Satu. Oke, silakan. Ya, ditulis saja. Oke, siapa namanya? Zirwan, mau Dina, silakan dulu. Ya, di sini ada penduduk desa yang sedikit, sementara kota desanya apa? Realita. Sering kita lupakan kan? Nah, itu. Siapa lagi? Oke, silakan. Siapa namanya? Yuri. Ya, Yuri, silakan. Bekerja sebagai petani. B. Perkantoran. Oke, di desa mayoritasnya bekerja sebagai petani, ya kan? Dan sebagai mayoritasnya bekerja sebagai perkantoran. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, siapa lagi? Oke. Nah, nanti ya. Nah, oke, ini sangat menarik nih, ya. Di desa udaranya tidak tercemar, artinya masih polusinya masih bersih, ya. Ini udaranya masih bagus. Nah, sementara di kota tidak tercemar, ya kan, polusinya tidak bagus lagi. Itu sangat menarik. Nah, di sini dapat kita ambil kesimpulan, di mana letak interaksinya gitu, interaksi desa dan kotanya, ya. Ada berbagai perbedaan, baik sosialnya, manusianya, kemudian fisik daripada desa dan kotanya juga ada juga perbedaan, ya. Bisa dilihat dari teman-teman yang sudah menyampaikan, tentu banyak sekali perbedaannya, ya. Nah, itu pembukaan kita dulu untuk tentang apa itu desa dan kota. Ini sudah ada bayangannya. Nah, untuk lebih jauh ada beberapa hal tentang interaksi keuangan desa dan kota, ya. Nah, coba diperhatikan daerah dataran rendah yang luas, kemudian daerah dengan permukaan air tanah yang dalam, sehingga pembuatan sumur sulit karena memakan waktu dan karena struktur kalau batuan tanah di daerah pegunungan memang sulit sekali untuk mendapatkan air. Dan daerah yang keamanannya belum terjamin dari berbagai gangguan, baik dari gangguan kelompok maupun datang buah, yang menjadi kendala bagi orang di pedesaan.
berkaitan dengan interaksi desa dan kota. Ya, lanjut. Hanya merupakan farmstead, yaitu sebuah rumah petani yang terpencil tetapi lengkap dan arsip dengan gandum, lumbung, ternak, dan rumah sendiri. Ketika kita mendengar kata desa, terdengar mulai maju dan memiliki pengetahuan yang mungkin. Oleh karena itu, berdasarkan perkembangan masyarakatnya, desa dikelompokkan menjadi atau berhubungan dengan masyarakat luas untuk melakukan tukar-menukar barang dengan wilayah lain. Hasil dari interaksi tersebut menyebabkan masyarakat yang tinggal di desa swasembada mampu menyerap teknologi baru untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, sehingga proses pembangunan berjalan baik. Nah, sekarang sudah pada tahu kan bahwa desa memiliki peranan yang penting dalam tatanan kehidupan. Tanpa pertanian yang ada di desa, teman yang berada di kota kesulitan untuk mendapatkan sayur dan buah yang satu gizi. Sampai di sini dulu ya pembahasan tentang desa. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang kota dan hidup di dalamnya. Nah, itu tentang perkembangan desa dan kota. Itu sangat signifikan sekali perbedaannya. Bahkan dari desa itu sendiri bertahap demi bertahap dia berkembang, walaupun masih ada hanya untuk membutuhkan untuk butuh kehidupannya sendiri desa tersebut, ya, masyarakat tersebut. Nah, ada lagi desa yang sudah mulai mengembangkan hasil pertaniannya dan sudah mulai bisa menjualkan ke luar. Nah, seperti yang kita lihat ini, ya, supermarket, ada beras di situ kan, ada buah-buahan, ada hasil pertanian itu dijual di supermarket. Dari mana sumbernya? Dari desa. Seperti tadi dikatakan, tanpa desa kota tidak akan hidup. Ya, gitu. Nah, sampai di sini ya. Setelah sekian video sudah kita simak, ada yang ditanyakan ataupun apa yang bisa dapat kita petik dari video ini, dari hasil pembelajaran ini? Silakan. Saya dari kampung baru yang menanyakan mengapa di desa masih berpegang teguh pada tradisi, sedangkan di kota jarang. Baik, terima kasih kelompok desa kampung baru. Nah, mengapa di desa masih berpegang teguh terhadap tradisi, sementara di kota jarang, bahkan tidak sama sekali? Mana yang bisa menjawab? Ya? Dari tradisi. Ya, kalau tidak ada. Oke, silakan. Kelompok desa Jambi. Ya, silakan. Kelompok desa Jambi. Karena kalau kota, Ya. masyarakat penduduknya sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Satu. Kemudian. Terus sudah bercampur, orang-orang sudah bercampur dari luar. Oke. Makanya tidak ada lagi adat istiadat. Oke. Tapi kalau di desa, penduduknya masih tetap sama, turun temurun. Ya, betul. Tidak bercampur dengan orang-orang luar. Oke. Baik, turunan dulu. Sangat menarik dan bagus sekali tanggapannya. Memang betul. Yang pertama, kenapa bisa hilang tradisi yang ada di perkotaan, sementara yang di perkotaan itu pun sumber manusia atau masyarakatnya pun ada di desa juga. Nah, yang pertama betul seperti kelompok desa Jambi mengatakan bahwa sudah ada kesibukan kegiatan yang memang heterogen, tidak sama kegiatannya, ya. Ada perkantoran, ada orang berdagang,
ada orang berbisnis dan sebagainya. Mereka itu dari pagi pulang malam. Nah, sehingga interaksi ataupun berbicara sama teman ataupun tetangganya itu jarang. Makanya tradisi-tradisi itu akan hilang dengan sendirinya. Ya, bahkan penduduk luar pun banyak. Penduduk luar pun banyak yang terdapat di perkotaan, sehingga mempengaruhi tradisi-tradisi yang ada di desa itu hilang begitu saja. Karena di desa tidak, desa tradisi adat istiadat tetap dipegang teguh. Kenapa? Ketika ada masalah-masalah baik masyarakat itu sendiri sudah jelas aturannya yang kita jalankan, hukumnya apa gitu. Ketika orang luar datang ke desa dengan kesalahan yang sama, otomatis hukumannya pun harus sama gitu. Nah, sehingga ada hukum istiadat di desa itu berjalan dengan baik sampai sekarang. Nah, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok Kampung Baru, sangat bagus. Silakan ada lagi yang lain? Yang menanyakan? Oke, silakan. Kelompok Desa Jambi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agraris ya. Agraris, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok Desa Jabir menanyakan tentang masalah desa agraris. Apa itu desa agraris? Desa agraris apa? Apa yang dilakukan di desa agraris itu? Oke, jawab. Desa agraris, ya, ini ya contohnya. Nah, ini contohnya. Tanah yang perlu semua belukar dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam, bertani, berkebun. Nah, itulah agraris katakan. Agraris itu kegiatan manusia ataupun masyarakat dalam bidang pertanahan. Nah, itu yang katakan agraris. Oh, di kumpulan ini dibuka lahan pertanian tanam padi. Ini padi semua yang ditanam. Nah, sehingga ketika panen mereka dengan mudah untuk menjualnya ke luar. Ada interaksinya di sini. Mana interaksinya? Saling membantu. Masyarakat menghasilkan padi, dijual, orang kota tidak kapalan beli, kita menghasilkan uang. Gitu. Itu dia interaksinya, ya. Nah, demikian tepuk tangan dulu yang sudah menanyakan dan interaksinya, ya. Selanjutnya, kalau tidak ada, nah, tidak. Hilangnya lahan usaha pertanian. Kenapa hilang? Buat bangunan, buat perumahan. Sedikit demi sedikit lahan pertanian dijual terus. Siapa yang jual? Kita sendiri. Kenapa mau kita jual? Peluang ya kan? Ya juga kan peluang. Nah, itu. Secara tak langsung tergeser terus kita karena pembangunan. Ini sudah mulai bergerak untuk pembangunan daerah Cibesar. Cibesar bergeser terus, kota semakin besar. Sekarang apa yang dirasakan masyarakat? Hilang pekerjaan, padi payah beli dia, ya kan? Beras payah beli. Ada lagi sudah dijual. Nah, kalau kalian mau lihat, pergilah ke arah Cibesar. Sudah banyak rumah-rumah dijual. Saya akan memberikan lembar kerja siswa. Ini yang berkaitan dengan soal-soal yang sudah kita jelaskan, yang sudah kita
tampilkan video ya. Nah, kita integrasi desa dan kota ya. Materinya nanti nama kelompok ditulis, kelompoknya apa, seperti kelompok desa apa, kelompok 1 ya kan, kelompok 2 desa apa, kelompok 3 desa apa yang sudah saya berikan. Nah, petunjuk belajarnya nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian informasi pendukung. Nah, informasi pendukung ini saya muatkan jenis-jenis desanya. Ada desa swadaya, desa swakarya, tentu saja desa swadaya. Nah, tugas kelompok 1 desa Kampung Baru, dia melengkapi yang kosong ini. Nah, yang kosong ini. Misalkan tingkat perkembangan desa swadaya apa ciri-cirinya. Kemudian sudah ada ciri-cirinya, apa jenis desanya gitu ya. Oke, sudah ngerti ya? Nah, kelompok 2 desa apa? Desa Riga. Desa Riga. Nah, di sini ada gambar yang saya sediakan. Gambar di bawah ini adalah klasifikasi desa berdasarkan tingkat perkembangannya. Nah, lihat tingkat perkembangannya. Nah, itu. Nah, kelompok 3 desa aja, desa Jambi. Nah, di sini ada lengkapi kolom di bawah ini seperti yang kelompok 1 tadi. Lengkapi kolom di bawah ini tentang pengelolaan desa berdasarkan tingkat perkembangannya. Ada swakarya. Dia mata pencarian mulai beragam. Swasembada apa? Swasembada apa? Swadaya apa? Kita sudah ada ini, tinggal diisi kolom yang kosong. Oke, demikian akan saya berikan dulu lembar kerjanya. Saya ditulis kelompok dan anggotanya. Oke, saya beri waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk dikerjakan, didiskusikan sama kelompok ya. Apa-apa yang perlu dipresentasikan dimulai dari sekarang. Silakan. Ikannya dengan menggunakan alat tradisional kan, sudah menggunakan mesin. Ini pun di meja dengan menggunakan mesin. Sebenarnya lebih memuaskan mesin daripada alat tradisional.
presentasikan apa yang kita jelaskan gitu. Nanti presentasinya di depan aja boleh ya, biar dilihat sama teman-temannya. Kemudian jangan ada yang menanggapi, bertanya dan sebagainya, boleh bertanya langsung ke kelompok yang presentasi gitu. Oke, silakan siapa? Oke, silakan maju ke depan. Ini aja boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ida ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami. Jadi saya sebagai moderator yang bernama Dela Sabia, anggotanya Tuti Hardianti, Melda Zahatul Adelia, dan Sri Ainuana. Baik, pembahasannya yaitu mengklasifikasikan perbedaan tingkat perkembangan. Ya. Jadi ada 3 gambar. Yang pertama yang menggunakan alat tradisional, gambar ketiga itu menggambarkan alat modern. Jadi perbedaannya itu, yang pertama, gambar pertama itu masih menggunakan alat tradisional, sehingga banyak terbuang waktu dalam penggarapan lahan pertanian. Sedangkan gambaran kedua dan ketiga sudah mulai dengan menggunakan alat modern dengan menggunakan mesin, sehingga dalam pekerjaan cepat dan lebih efektif. Baik, hanya ini yang dapat kami simpulkan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jabi ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Saya sebagai moderator yang bernama Nara Faida, dan teman sebelah saya yang bernama Nuri Hakiki, Mary Agustina, Irma Fadila, dan Rusnayati. Jadi pertanyaannya adalah, lengkapilah kolom di bawah ini tentang penggolongan desa berdasarkan tingkat perkembangan. Yang pertama, tingkat perkembangan desa swadaya, yaitu sebagian besar kehidupan penduduknya masih menggantungkan pada alam. Yang kedua, lembaga-lembaga desa belum berfungsi dengan baik. Dan yang ketiga, belum mampu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri. Dan tingkat perkembangan desa swakarya adalah mata pencaharian mulai beragam, adat istiadat mulai longgar, administrasi desa sudah berjalan, lembaga sosial desa dan pemerintahan sudah berfungsi, sudah ada hubungan dengan daerah sekitarnya, dan sudah mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Dan tingkat perkembangan desa swasembada adalah mata pencaharian penduduk sebagian besar di bidang desa dan perdagangan. Yang kedua, pola pikir masyarakat lebih rasional. Dan yang ketiga, sarana dan prasarana desa lengkap. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Oke, silakan kelompok desa Kumaru, silakan. Saya dari kelompok baru ingin menanyakan mengapa daerah swadaya belum mampu menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Desa swadaya ya, yang belum mampu menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Kenapa? Ya. Oke, berembur dulu apa? Jelaskan. Desa swadaya, kenapa belum bisa membentuk pemerintahannya sendiri? Sangat sekali pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Desa Gampung Baru. Jadi, karena desa swadaya tersebut penduduknya masih sedikit dan pendidikannya pun kurang, jadi dalam memimpin suatu
pemerintahan sendiri mereka itu belum mampu. Apakah bisa diterima? Oke, tenang dulu. Oke, langsung bukain aja ya. Oke, silakan ditutup. Sekian dan kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Bila terkait Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sini dulu. Menutup pembelajaran hari ini, saya akan mengevaluasi kelompok yang sudah mempresentasikan, baik yang ini ada seperti soal evaluasi ya. Saya akan melihat sejauh mana kalian sudah memahami tentang materi tentang interaksi desa dengan kota ya. Nah, boleh dikerjakan kelompok, nanti yang menjawabnya perwakilan saja untuk saya beri nilai ya. Nah, pertanyaan pertama coba ditulis di belakang aja ya. Sebutkan ciri-ciri desa swadaya dan swakarya, ciri-cirinya ya. Ciri-ciri desa swadaya dengan swakarya. Oke, dikerjakan sekitar 3 menit. Dijawab, silakan. Pak, nomor 1 itu maksudnya desa-desa yang ada sekarang atau desa Desa yang tadi kita sebutkan. Ya, betul. Sebentar. Boleh untuk pemerataan dan saya mau lihat pengetahuannya sampai mana. Boleh untuk kelompok ini cuma desa satu saja, sebutkan desa apa? Silakan. Ya, mau jawab soal nomor berapa? Oke, ciri-cirinya apa-apa saja. Dua ciri-cirinya saja sebutkan. Silakan. Baik, ciri-ciri dari desa swadaya yang pertama penduduknya jarang. Ya. Yang kedua, pendidikan masyarakat rendah. Yang ketiga, masih terikat kebiasaan adat. Yang keempat, sebagian besar penduduk hidup bertani. Yang kelima, produktivitas tanah rendah. Yang keenam, daerahnya bergunung-gunung atau daerah perbukitan. Yang ketujuh, lokasi yang terpencil. Dan yang kedelapan, produktivitas masyarakat rendah. Oke, baik, terima kasih. Kelompok desa Liga. Oke, kelompok ini siapa yang bisa menjawabnya? Oke, kelompok 1, oke, kelompok 3 ya. Silakan. Ya, nomor 1. Sebutkan dua. Ya. Desa swadaya, desa swakarya, desa swasembada dan Desa. Oke, terima kasih. Kita lihat jenis desanya ya. Desa swasembada, swakarya dan desa swadaya. Oke, kelompok ini bisa. Oke, silakan. Jadi kami akan menjawab di jenis desa ada beberapa desa, Ya. desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Swasembada. Oke, baik. Nah, berarti apa yang sudah saya jelaskan sudah kalian melihat juga videonya bahwa sudah banyak sudah mengetahui tentang materi kita hari ini ya. Ini sudah saya lihat evaluasinya. Nah, saya akan memberi nilai terhadap beberapa kelompok itu. Dan kelompok desa Kampung Baru mendapatkan nilai 91. Nah, kelompok 2 mendapatkan nilai 91,5. Oke, benar. Kelompok 3 dapat nilai 91,5 juga. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk itu dapat kita simpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Untuk menyimpulkan materinya apa-apa saja. Oke, silakan. Baik, Wakili ya, wakilnya. Ya. Baik, dengan adanya kita bisa mempelajari
tentang materi tersebut, kita dapat membedakan antara ketiga desa tersebut. Misalnya desa swadaya bisa membedakan ciri-cirinya, perkembangannya, dan selanjutnya desa swakarya begitu juga ciri-cirinya, dan desa swasembada. Baik, terima kasih dulu. Saya telah menyimpulkan tentang materi kita hari ini bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari bisa kita lihat wajah desa itu seperti apa dan kota itu seperti apa, ya. Dapat kita ambil maknanya bahwa tidak ada yang bisa berjalan sendiri tanpa ada interaksi. Itu pelajaran hari ini. Demikian untuk hari ini. Lebih dan kurang, terima kasih siswi-siswi sekalian. Sebelum kita menutupi kegiatan ini, baca doa untuk dulu, ya. Siapa mewakili kelompok mana? Oke, kelompok 1 mewakili untuk pendataan ini. Silakan.